Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita tiba pada hari ini di minggu yang terakhir dari bulan Juni atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Dan kita boleh diantarkan oleh Tuhan memasuki hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Satu waktu yang indah, satu kesempatan yang berharga untuk kita semua boleh bersekutu di sekitar firman Tuhan, doa dan puji-pujian, menikmati Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dipersilakan Bapak Pendeta untuk mentadbiskan ibadah kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, Yahweh Zebaot, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kita mau beribadah kepadanya, memuji, menyembah, dan mengagungkan namanya yang dahsyat. Dan biarlah ibadah kita pada pagi ini boleh jadi di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dan berkat dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Karena kebenaran firman Tuhan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Setiap pagi Tuhan setia pada kita. Setiap pagi Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya yang baru bagi kita. Setiap pagi Tuhan memberikan rahmat-Nya yang tidak habis-habisnya bagi kita. Biarlah ini menjadi sukacita kita, sehingga hidup kita juga boleh senantiasa menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan bagi kita Mazmur 5 ayat 1 sampai 8. Mari kita memuji Tuhan. Untuk kepala musisi dengan permainan alat tiup, alat musik tiup, Mazmur Daud. Dengarlah perkataanku ya Yahweh, pedulikanlah keluh kesahku. Perhatikanlah suara seruanku, Raja dan Elohimku, sebab kepadamu aku berdoa. Ya Yahweh, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Aku menaikkan doaku kepadamu dan menanti-nantikanmu dengan penuh harap. Sebab Engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang congkak tidak akan bertahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau akan membinasakan orang-orang yang berkata dusta. Yahweh membenci penumpah darah dan penipu. Tetapi bagiku, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu yang berlimpah kasih setiamu, dan dengan hormat akan Engkau, aku menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Biar mataku
Sing this song together. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, mau jadi sepertimu. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mata seperti matamu, pancarkan kasihmu, mau jadi, ku 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 mau jadi sepertimu. Kami mau jadi semakin seperti. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ubah hatiku. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh mengubahkan Malam ini hati kami kita. Persilakan Bapak Pendeta untuk memimpin doa dan perenungan firman. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mau mengambil waktu untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing melalui firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan melalui firman-Mu yang kami baca pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Ya, kiranya semua kita dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat. Pagi ini kita kembali akan meneruskan pembahasan kita
dari Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul, kita sudah membahas Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan itu merubahkan, ya, para murid sehingga mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir, ya, di Yerusalem pada waktu itu untuk ziarah. Kemudian Petrus dia berkhotbah, dia menjelaskan apa makna dari pencurahan Roh Kudus itu, apa yang sedang terjadi pada waktu itu, yang menandai hari-hari yang terakhir, ya, hari-hari yang terakhir, the end of hours atau the end of days, ya, atau akhir zaman, ya, sejak Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatan, kemudian Roh Kudus dicurahkan, itu menandai satu masa, yaitu hari-hari yang terakhir, ya, menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Kemudian khotbah Petrus itu juga menyebabkan 3.000 orang langsung memberikan diri mereka dibaptis, ya, itu menandai kelahiran gereja, ya. Jadi gereja itu mulai berdiri pada waktu hari Pentakosta. Lalu kemudian kita juga melihat, ya, itu bagaimana itu persekutuan, ya, yang sangat erat sekali, ya, di antara orang-orang percaya, ya, di dalam pasal yang kedua, itu perikop yang ketiga, ya, bagaimana mereka tetap tekun dalam pengajaran para rasul, kemudian mereka juga saling membantu, ya, satu dengan yang lain, ya. Jadi mereka sangat dekat, ya, mereka saling menjual milik dan harta bendanya, kemudian membagikan orang-orang menurut itu kebutuhan masing-masing, ya, sehingga itu menjadi kesaksian yang luar biasa, ya, pada waktu itu. Nah, pagi ini kita akan membahas dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ya, yang mengisahkan bagaimana seorang yang lumpuh, ya, yang dia berprofesi sebagai peminta-minta, ya, dia disembuhkan di bait suci, ya. Apakah di sini ada Eli? Eli bisa minta tolong kita membaca dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10? Ya, Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10, ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Petrus dan Yohanes naik bersama-sama ke bait suci pada jam doa, yaitu pukul 3 petang. Di situ ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Ia digotong dan diletakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut gerbang Idah untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci, ia pun memohon sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang itu, lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanannya dan membantu berdiri, maka seketika itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat, berdiri dan mulai berjalan sambil berjalan melompat-lompat dan memuji-muji Elohim. Ia masuk ke dalam bait suci bersama mereka. Semua orang melihat ia berjalan dan memuji-muji Elohim. Lalu mereka pun mengenalinya bahwa ia adalah orang yang bisa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci. Mereka takjub dan kagum melihat apa yang telah terjadi padanya.
Amin. Ya, terima kasih untuk Eli yang sudah membacakan untuk kita ya. Baik, pada pagi ini topik kita adalah 5 hal, ya, 5 hal yang dilakukan gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada 5 hal yang dilakukan oleh gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Dan dalam teks ini ya kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu menyembuhkan kehidupan manusia. Ya, Tuhan kita itu memang Tuhan sang penyembuh, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang telah tersentuh oleh kuasa Tuhan, ya, kemudian dia menyentuh orang lain dan orang lain mendapatkan berkat, ya, atau mendapatkan kesembuhan. Ya, dan itu juga seharusnya ya terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kita sebagai orang percaya, ya, ketika orang-orang eh, itu bertemu dengan kita, harusnya ya hidup mereka itu diberkati, ya, bukannya hidup kita itu menjadi beban buat orang lain, ya, bukannya hidup kita itu menjadi batu sandungan, ya, itu buat orang lain, ya, hidup kita itu harus menjadi solusi, ya, bagi kehidupan orang lain. Ya, itulah bukti kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, ya, kita menjadi agen-agen perubahan, ya, maksudnya perubahan yang lebih baik, ya, bukan membuat orang lain menjadi rugi, ya, membuat orang lain merasa diperdaya atau tertipu. Ya, seharusnya tidak demikian. Ya, hidup kita itu harus eh, bisa menyentuh kehidupan orang lain, ya, sehingga hidup mereka itu menjadi lebih baik. Nah, itu yang terjadi. Kita lihat bagaimana Petrus, ya, juga para rasul, ya, dan sebelumnya kita melihat bagaimana gereja yang mula-mula itu, ya, mereka saling memberdayakan, ya, mereka saling memberdayakan di antara sesamanya, ya, tapi juga mereka ya itu memberdayakan kehidupan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, ya, atau mengenal Tuhan tapi mereka masih hidup dalam beban-beban yang berat, ya. Nah, pesan dari teks ini, ya, dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ini tidak terbatas pada penyembuhan fisik, ya. Jadi tidak hanya terbatas pada penyembuhan fisik, ya. Bagian ini membahas penyembuhan manusia pada setiap tingkatan, ya. Ini dalam dunia ini kita melihat ya banyak sekali orang yang sakit, betul ya. Banyak sekali orang yang sakit, ya. Kalau kita mengikuti ini pemberitaan ya di mass media, ya, kita lihat ini ya begitu banyak orang yang ditangkap, atau begitu banyak orang yang terjerat dengan yang namanya judi online. Ngeri banget. Ya, saya tidak pernah berpikir ya atau tidak pernah tahu ya bahwa begitu banyak orang yang terjerat dengan judi online, bahkan termasuk ada anggota DPR, ya, ada polisi, ada tentara, ya, segala macam profesi, ya. Orang itu terlibat dengan judi online. Ya. Dan belum lagi begitu banyak masalah-masalah yang terjadi, kita lihat di sekitar kita. Ya, itu pengangguran, ya, kemiskinan, ya, itu kesulitan. Ya, nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Ya, hidup kita ini apakah sudah ya menjadi agen-agen perubahan membuat hidup orang lain lebih baik, ya, atau kita ini justru jadi beban? Ya, itu celaka banget itu, ya, kalau kita itu hidup kita itu cuma jadi beban, bukan menjadi solusi ya bagi kehidupan orang. Nah, ini adalah miniatur daripada bait suci ya pada zaman Tuhan Yesus, ya, bait suci seperti ini, dan ini adalah bait suci yang dibangun ya oleh Raja Herodes ya selama puluhan tahun, ya, dan eh, di depan gerbang seperti inilah, ya, Tuhan Yesus waktu ada di bait suci, ya, mungkin dia mau masuk ke dalam bait suci, ya, dan di situ ada banyak orang begitu, ya, eh,
dan ada banyak peminta-minta ya, itu mirip seperti itu gereja ibu saya di Jakarta GKI ya. Kalau kita habis ibadah maka ada banyak pengamen itu yang di luar itu ya, ada pengamen yang buta, kemudian dia main gitar, dia nyanyikan lagu rohani, kemudian kita kasih berkat ya, itu kita kasih uang, sejumlah uang kepada mereka. Nah, itu juga yang terjadi di Bait Suci pada zaman Tuhan Yesus ya, oleh karena ada banyak orang miskin pada waktu itu ya, mereka ditindas oleh Roma ya, banyak orang yang miskin ya, bahkan sampai sekarang pun ya ada banyak orang yang miskin dan berprofesi sebagai peminta-minta ya. Ini kita lihat dari landscape, dari view yang lebih jauh ya, itu Bait Suci itu seperti ini ya. Di bagian luar itu adalah pelataran, dan ada gerbang masuk ke dalam ya, dan di situ ada eh, ruang kudus, kemudian ada ruang maha kudus ya. Jadi Bait Suci di Yerusalem itu pada zaman Yesus atau pada zaman Petrus ya dan para rasul, modelnya seperti ini ya. Dan Petrus bertemu dengan eh, orang yang meminta-minta dan dalam kondisi yang lumpuh itu ya, di depan gerbang Bait Suci. Nah, ada 5 pelajaran rohani yang bisa kita lihat ya eh, dari perikop ini ya, atau dari teks ini. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajarannya di sini adalah bahwa gereja itu ya, atau gereja atau orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus itu ya, maka dia sanggup memberikan harapan. Ya, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu sanggup memberikan harapan. Ya, Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada kita ya, untuk memberikan harapan kepada kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Dan itu harus menjadi passion kita. Itu harus menjadi satu kerinduan kita. Ya, bahwa kita ingin hidup kita itu membuat kehidupan orang lain itu menjadi lebih baik ya. Kalau kita ini di dalam hidup itu cuma berpikir bagaimana hidup saya itu ya untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, tanpa pernah memikirkan orang lain, atau kita berharap orang lain untuk mensupport kita supaya kehidupan kita itu menjadi lebih baik, ya, saya itu meragukan ya bahwa kita ini sudah hidup on the track ya, di dalam zonanya Tuhan. Ya, mengapa? Karena saya percaya selama kita ini berada di zonanya Tuhan, ya, kita sedang melakukan kehendak Tuhan, ya, pasti kita akan mengalami pertambahan. Ya, pasti hidup kita itu akan semakin diberkati. Ya, dan kita bisa dalam skala-skala tertentu ya, kita bisa memberikan harapan ya kepada orang lain. Ya, nah jadi ini poin yang pertama yang bisa kita lihat di sini ya, bahwa gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu dia sanggup memberikan harapan kepada orang lain. Dia sanggup memberikan harapan kepada masyarakat. Ya, kita bisa melihat di dalam ayat 3 sampai 5, di situ dikatakan ketika ya si lumpuh itu, si peminta-minta itu melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci, ia pun memohon sedekah. Ya, dia memohon sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang itu, lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Pandanglah kami. Wah, ini satu statement yang itu menohok juga ya. Orang itu berharap sesuatu. Kemudian Petrus dan Yohanes itu menatap dia. Kemudian Petrus berkata, "Ini coba lihat kami." Yaitu pandanglah kami. Nah, kira-kira mengapa itu Petrus dia ngomong seperti itu? Ya, menurut saya karena Petrus, Yohanes ini ya, itu saya pikir ya, mereka itu ya penampilannya itu sederhana. Ya, mereka tidak terlihat seperti orang itu orang kaya. Ya, itu pakaiannya mungkin biasa saja, ya. Itu bukan mungkin ya. Itu pakaiannya biasa saja, kemudian itu kasutnya atau sepatunya juga biasa, ya. Itu seperti itu banyak hamba-hamba Tuhan ya, atau penginjil-penginjil desa kalau kita lihat itu ya. Nah, beda misalnya dengan itu penginjil yang atau
pendeta dari gereja besar, ya, itu punya jas bagus, sepatu bagus, ya kan? Kemudian gereja yang dia pimpin ribuan orang, ya gedungnya saja luar biasa, dia pakai apa BMW atau Mercy misalnya, ya jadi itu terlihat seperti orang kaya. Tetapi ini tidak. Petrus dan Yohanes itu penampilannya biasa, yang eh, yang seharusnya itu tidak membuat si ini peminta-minta atau si lumpuh ini ya mengharapkan sesuatu dari mereka, ya karena kesederhanaannya. Nah, kemudian ayat yang kelima dikatakan, kemudian orang itu memandang, ya, kemudian orang itu memandang Petrus dan Yohanes sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka, ya kan? Jadi ketika Petrus Yohanes itu berkata kepada si lumpuh ini, pandanglah kami, ya, itu saya pikir yang terlihat itu adalah sosok yang sangat biasa sekali, ya, bukan orang kaya, ya kan? Ya, itu bukan orang kaya, tidak kelebihan duit juga, ya toh, yang pekerjaannya ke sana kemari untuk menginjili, ya seperti itu, ya. Nah, tetapi si lumpuh itu memandang dan dia berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Nah, saudara, di dalam dunia ini ada banyak orang yang kita temui di jalan kita yang mereka berharap untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Atau itu sebaliknya, kita jadi seseorang yang kita berharap untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ya, instead of, ya, daripada ya kita itu punya kerinduan untuk memberikan sesuatu, ya, atau kita memberikan harapan ya kepada orang lain. Ya, nah, jadi ini ayat 3 sampai 5 itu menjadi gambaran bahwa sebetulnya ya orang-orang di dunia ini, saudara, orang-orang di sekitar kita ada begitu banyak yang mereka itu berharap. Ya, mereka berharap pada gereja. Mereka berharap kepada orang orang Kristen. Ya, mereka berharap kepada anak-anak Tuhan. Ya, ada banyak orang di sekitar kita yang dibelenggu dengan dosa. Ya, yang dibelenggu dengan kemiskinan, yang dibelenggu dengan kebodohan, ya, yang dibelenggu dengan malnutrisi misalnya. Nah, bagaimana kita hidup? Ya, apakah kita ini hidup itu cuma fokus untuk diri kita sendiri? Ya, atau kita bisa memberikan harapan ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar dari teks ini bagaimana Yohanes dan Petrus ya dan gereja pada waktu itu mereka menjadi harapan. Ya, mereka jadi tempat berharap dari orang-orang yang ada ya atau masyarakat yang ada pada saat itu. Dan ketika mereka sanggup memberikan harapan, dampaknya apa? Dampaknya adalah kemudian Tuhan menambahkan jumlah dari itu para pengikut. Ya, banyak orang bertobat, banyak orang yang kemudian itu diselamatkan karena anak-anak Tuhan sudah memberikan harapan. Ya, apakah saya sudah memberikan harapan kepada ya membuat hidup orang lain lebih baik. Yang kedua, gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu ya dia memberikan harapan dan dia memberikan kesembuhan. Ya, dia memberikan kesembuhan. Ketika Petrus berkata kepada si lumpuh, pandanglah kami, lalu si lumpuh memandang kepada Yohanes dan Petrus, dan dia melihat, waduh ini gue bisa, ya dia berharap sesuatu, tapi ya paling mungkin ya uang receh lah begitu. Ya, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Loh, kok emas dan perak? Memangnya ini si lumpuh ini mengharapkan apa? Ya, mungkin dia tidak mengharapkan emas dan perak, karena itu mungkin terlalu besar. Kalau bisa sepeser aja lah, atau 2 peser lah begitu. Tapi itu Petrus, dia di dalam pemahaman dia, kalau memberikan sesuatu kepada seseorang,
Ya, yang sedang berharap, ya maka yang diberikan itu dalam tanda kutip harus berupa emas dan perak. Artinya apa? Sesuatu yang berharga. Ya, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki. Ya, apa yang aku miliki inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Apa yang dimiliki oleh Petrus adalah Yesus. Ya, nama Yesus, nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Artinya apa? Ketika Petrus mengucapkan kalimat ini, ya, dia memberikan harapan, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan sesuatu yang paling dibutuhkan si orang lumpuh itu. Ini kadang-kadang ada orang yang dia sedang, ya, hidupnya sedang terjepit, ya, dia mengharapkan sesuatu dari orang lain, tapi sebetulnya yang dia harapkan itu bukan hal yang paling penting yang dia butuhkan. Nah ini, bahkan bisa jadi ada orang yang dia berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi yang dia minta itu sebetulnya bukan sesuatu yang paling dia butuhkan. Ya kan? Orang misalnya, ya ini waktu kampanye ya, itu kita mendengar ada banyak bansos itu dibagikan, lalu ada pasangan yang menjanjikan ya makan siang gratis dan susu gratis. Makan siang gratis dan susu gratis. Kalau Anda itu miskin, Anda itu lemah secara ekonomi, Anda itu tidak apa istilahnya itu, ya itu seperti nggak punya solusi lah. Gimana nih caranya memperbaiki ekonomi saya ya? Ya bisa jadi orang jadi apa itu masuk dalam kategori akan memilih pasangan yang seperti itu, yang menjanjikan makan siang gratis dan susu gratis. Tapi coba bayangkan ya, ketika orang memilih satu pasangan yang menjanjikan makan siang gratis dan susu gratis, itu satu pertanyaan. Emangnya lu nggak punya pekerjaan ya sehingga kau bisa memberikan makan siang yang bergizi dan susu kepada anak-anakmu? Jadi sekarang pertanyaannya, mana yang lebih dibutuhkan? Ya, itu pemerintah membantu kita ya untuk memberikan itu makan siang dan susu kepada anak-anak kita, atau pemerintah memberikan kita pekerjaan yang bagus, yang layak, yang membuat kita itu memiliki gaji yang layak, sehingga melalui gaji itu kita bisa menghidupi anak-anak kita dengan makanan yang bergizi, tidak lagi perlu meminta dari pemerintah. Apa yang paling dibutuhkan ya? Kalau menurut saya pekerjaan, iya kan? Kalau Anda kesulitan keuangan, apa yang paling dibutuhkan ya pekerjaan. Anda harus punya pekerjaan, Anda harus bekerja. Nah, ini sama juga halnya dengan yang ini orang lumpuh ini, ya. Dia dia hanya berharap ya, dia berharap itu uang, ya, dia berharap sesuatu, benda materi. Tetapi Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia memahami bahwa yang paling dibutuhkan oleh si lumpuh ini adalah untuk dia bisa bangkit dan berjalan, supaya dia bisa hidup seperti orang normal, supaya dia bisa pulang ke rumahnya, dia bisa bekerja, dan dia tidak lagi perlu menjadi peminta-minta. Ya kan? Jadi kita ini mau jadi bangsa yang bagaimana kalau ya sebagian besar masyarakat kita itu mengharapkan bansos, bantuan sosial dari pemerintah. Itu tanda negara miskin, saudara. Kalau kemudian orang bahkan bisa ya menjatuhkan pilihan kepada satu pasangan, ya karena pasangan itu memberikan sesuatu kepadanya, itu kan mengerikan ya. Kita dengar uang 50.000, ada 100.000, bahkan ada yang sampai 1 juta. Ada santri-santri itu katanya dikasih bahkan sampai 1 juta, 2 juta untuk memilih pasangan tertentu. Saya bilang, aduh, suaramu bisa
itu suara untuk 5 tahun. Ya, bisa ditentukan dari uang 50.000, uang 100.000, bahkan uang 1 juta. Miskin betul kau. Ya, nah tapi itulah gambaran dari bangsa kita. Ya, itulah gambaran dari mentalitas bangsa kita, dan itu adalah mentalitas orang yang tidak akan pernah bisa maju, sudah. Ya, itu perlu itu Roh Kudus bekerja, ya, dan gereja harus menjadi agen perubahan, ya, memberikan kesembuhan, ya. Jadi bukan kesembuhan fisik saja, tapi kesembuhan mental, kesembuhan cara berpikir, ya kan? Saya ini ditentukan dari cara berpikir saya. Ya, kalau cara berpikir saya benar, maka hidup saya akan benar. Kalau cara berpikir saya positif, hidup saya akan positif. Kalau cara berpikir saya negatif melulu, maka hidup saya juga akan negatif melulu. Ya, nah jadi ini yang bisa kita lihat di sini. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki, aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Itu yang mau disampaikan oleh Petrus. Dan ini yang mau aku berikan kepadamu. Ini yang mau aku berikan kepadamu. Ya, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Petrus memegang tangan kanannya, kemudian ya itu tidak instantly dia langsung berdiri seperti itu, tapi harus ada tindakan iman. Ya, untuk menerima kesembuhan dari Tuhan perlu ada tindakan iman. Petrus memegang tangan kanannya, membantunya berdiri, maka seketika itu juga, ya, ketika ada statement iman dari Petrus dan ada sambutan dari si lumpuh, dia mau mendengar dan dia mau merespon dengan positif, maka terjadi mujizat. Maka seketika itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat, lalu ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Saudara, kita perlu menjadi agen-agen perubahan. Tetapi orang-orang yang menjadi target untuk hidupnya diubahkan melalui kehidupan kita juga harus memberikan respon yang positif. Ya, mereka harus mau berubah juga, harus mau diubahkan. Ya, kalau mereka tidak mau diubahkan, ya kami mawon begitu. Ya, tidak akan terjadi mujizat. Jadi ini poin yang kedua. Tadi poin pertama, gereja yang dipenuhi Roh Kudus memberikan harapan. Yang kedua, gereja yang dipenuhi Roh Kudus memberikan kesembuhan. Ya. Nah, satu prinsip rohani yang perlu kita ingat, bahwa saya hanya bisa memberikan kepada orang lain apa yang saya miliki. Saya tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang saya tidak miliki, hanya apa yang saya miliki. Mungkin kita nggak punya uang yang banyak, uang kita pas-pasan. Tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan berikanlah kepada saya hikmat. Ya, bagaimana dengan apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, bisa mempengaruhi hidup orang lain menjadi lebih baik. Ya, dan kita memiliki sesuatu yang bahkan jauh lebih besar daripada sekedar uang. Ya, seperti itu Petrus Yohanes yang berkata, perak emas kami nggak punya, tapi ini yang kami punya, Yesus. Kita memiliki Yesus. Itu adalah pemberian yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada orang. Ya, orang harus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang harus punya komitmen yang penuh ya kepada Kristus, maka hidupnya akan mengalami perubahan. Ya, jadi saya hanya bisa memberikan kepada orang lain apa yang saya miliki. Saya tidak mungkin memberikan kepada orang lain apa yang tidak saya miliki. Dan celakanya kadang-kadang ya, atau sering kali kita tidak menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar uang, yaitu Kristus, yaitu firman Tuhan. Ya, kalau uang itu orang dikasih ya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, sebentar juga habis.
Tapi kalau kita memberikan Kristus, ya, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dia bisa mengerti dan mengaplikasikannya, itu akan merubah hidupnya secara drastis, ya, sampai selama-lamanya, sampai dia meninggalkan dunia ini. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu memberikan kesembuhan. Ya, memberikan kesembuhan itu yang dilakukan oleh gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu memberikan, ya, sukacita. Jadi yang pertama dia memberikan pengharapan, ya. Yang kedua dia memberikan kesembuhan, yang ketiga dia memberikan sukacita. Ya, dan itu terjadi kepada si lumpuh ini. Ayat yang ke-8. Ya, setelah dia mengalami kesembuhan, ya, kemudian yang terjadi apa? Ya, dia senang banget kan? Dia tidak menyangka, saya berharap uang. Ya, saya mengharapkan uang. Mungkin dia sebelumnya dia berharap dia bisa sembuh, tapi dia pikir udahlah, aku ini akan terus lumpuh sampai saya mati. Hopeless, tidak ada harap. Tapi dia bertemu dengan hamba Tuhan ini, ya, dengan Petrus, yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian dia tahu dalam hikmat Roh Kudus yang paling dibutuhkan oleh orang ini adalah untuk dia bisa berdiri lagi, dia bisa berjalan lagi, dia bisa berlari lagi, bahkan dia bisa melompat lagi. Lalu ia melompat, berdiri, dan mulai berjalan. Wah, haleluya. Ya, sambil berjalan, melompat-lompat, dan memuji-muji Elohim, ia masuk ke dalam bait suci bersama mereka. Dan saudara, inilah yang bisa ditawarkan oleh anak-anak Tuhan. Inilah yang bisa Anda tawarkan kepada dunia. Yang bisa kita tawarkan kepada dunia adalah apa? Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hidup kita ini justru menyebabkan perpecahan, konflik. Ya, jangan. Kita harus menjadi agen-agen perubahan yang memberikan sukacita. Artinya apa? Orang senang kalau ketemu dengan kita. Ya kan? Dan orang berharap bisa bertemu dengan kita. Ya, orang tidak tertekan bertemu dengan kita. Ya, orang tidak perlu merasa bersalah bertemu dengan kita. Nah, mari kita lihat hidup kita, saudara. Apakah, ya, keberadaan saya, ya, di tengah anak-anak saya, di tengah suami saya, di tengah istri saya, memberikan sukacita kepada mereka, ya, membuat mereka merasa senang, ya, membuat mereka merasa bebas, ya, tidak membuat mereka merasa tertekan. Ya, nah jadi ini gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu memberikan sukacita dan itu dialami oleh si lumpuh ini. Ya, dia melompat, berdiri, dia mulai berjalan. Mengapa? Karena, ya, Tuhan memberikan sesuatu hal yang paling dia butuhkan. Yang sebelumnya dia tidak memahami itu atau dia tidak merasa itu. Mungkin dia, ya, itu dia merasakan itu atau pernah merasakan itu, tetapi dia sudah tidak punya harapan. Dia pikir udahlah, tidak bisa lagi ini kaki saya sembuh, ya sudah seperti ini. Ya, tapi Tuhan sanggup merubahkan kehidupannya, ya, oleh karena anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, itu juga akan terjadi kepada. Yang keempat, 2 poin lagi. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu memberikan keajaiban, a miracle. Membuat orang lain takjub. Ayat 9 dan 10. Ya, semua orang melihat ia berjalan dan memuji-muji Elohim. Lalu mereka pun mengenalinya bahwa ia adalah orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci. Mereka takjub dan kagum melihat apa yang telah terjadi padanya. Mereka takjub dan kagum melihat apa yang telah terjadi kepadanya. Ya, nah saudara, itulah yang Tuhan bisa lakukan, ya, melalui hidup kita. Kita bisa menjadi agen-agen perubahan. Ya, bukan hanya untuk keluarga kita, ya, tetapi juga, ya, untuk orang lain yang kita temui di jalan kita,
ya hidup mereka mengalami perubahan, ya karena kita ya membantu mereka, kita memberikan apa namanya inisiatif-inisiatif, ya pemikiran-pemikiran yang berbeda, yang merubah mindsetnya. Ya ini sebetulnya ya ini dalam dunia ini ya itu manusia itu sebetulnya itu bergantung mindset ya, cara berpikirnya. Ya toh. Kalau orang punya mindset itu seperti Bill Gates, ya itu pencipta dari itu Microsoft, yaitu Bill Gates itu kalau ditaruh di hutan itu dia ubah itu hutan itu. Dan dia bikin apa di situ ya karena pemikirannya sudah. Ya. Tapi kalau orang itu dia mentalnya itu ya hanya apa namanya itu seperti orang yang tidak berpendidikan, ya hidup segan, ya hidup segan mati tak mau. Maka ya dimanapun orang itu ditempatkan, ya dia akan begitu saja. Jadi dia tidak akan pernah berubah. Nah, jadi kita pun ya di dalam pergaulan kita, ya kita perlu punya teman-teman yang bisa menolong kita, ya teman-teman yang memang ingin maju, ya kan kita perlu ajari itu kepada anak-anak kita, ya. Ya di sini ada Bu Metan, ya ada Bu Debi, ya kan itu anak-anak kita itu perlu kita kita ingatkan mereka ya kalau bergaul itu bergaullah dengan orang-orang ya dengan teman-temanmu yang memang ingin maju, ya bukan itu dengan teman-temanmu yang itu anak orang kaya, kemudian ya itu kuliah nggak kuliah, sering bolos misalnya, ya lalu kemudian mengandalkan ya itu kekayaan orang tuanya, ya itu kekayaan itu gampang sekali habis, ya itu kalau kena tipu aja bisa langsung habis semuanya, iya kan? Begitu banyak orang yang gampang sekali kena tipu, ya itu salah satunya yaitu orang yang ikut judi online itu kan penipuan itu, ya itu mereka tidak tahu bahwa di situ sudah ada apa, ya itu sudah dibuat itu satu sistem atau algoritma yang meskipun kelihatannya kau ya bisa menang 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 sebentar, pada akhirnya itu semua duitmu itu akan dikuras, ya pada akhirnya semua duitmu itu akan dikuras, ya. Makanya kita masih hati-hati ya, ya itu jangan mengandalkan kekayaan itu sebentar aja itu akan habis, ya itu cara berpikir. Nah jadi kembali ke sini, gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu memberikan keajaiban, ya membuat orang lain merasa takjub, kagum, ya melihat apa yang terjadi kepada orang itu. Nah, kita melihat di sini kesaksian yang benar itu selalu mengikuti pola yang seperti ini. Yang pertama, ya Tuhan itu bekerja, ya. Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan mengubah sebuah kehidupan, Tuhan melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Dia, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sama sekali. Ya, apa yang dilakukan oleh Petrus itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, bahkan oleh dirinya. Ya, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya, itulah sebabnya mengapa kita ini ya harus selalu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya supaya Dia memimpin kita dan membawa kita masuk ke dalam zonanya Dia. Ya, sering sekali kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu ini saya sudah di zona Tuhan atau belum ya. Tapi kalau kita berdoa, ya kita berdoa saja, menaikkan doa yang apa itu yang simple, kita katakan Tuhan, bawalah saya masuk ke dalam kehendak. Misalnya doanya seperti itu. Atau Tuhan bawalah saya masuk ke dalam zonamu, ke dalam wilayahmu. Ya, nyatakanlah kehendakmu di dalam hidup saya. Nah, waktu kita berdoa seperti itu, percayalah Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam wilayahnya Dia dan kita akan terkaget-kaget. Mungkin awalnya kita bingung, waduh ini kok aku dibawa ke sini ya. Saya ingat dulu waktu itu saya pertama kali gabung, ya itu dengan EVC ya. Jadi saya sampai sekarang ini adalah staf dari EVC yang berpusat di Switzerland. Itu pelayanan utamanya apa? Itu bikin video. Saya nggak punya background bikin video, mengedit audio segala macam. Ya, ini saya baru-baru ini saya diberikan tugas yang cukup berat. Ya, saya menjadi manajer pembuatan satu video. Ya, itu video untuk PI.
Ya, dan puji Tuhan 2 minggu saya kerja itu selesai. Dari orang yang nggak pernah saya tahu bagaimana cara melakukannya. Ya, itu mengupload video ke dalam YouTube juga saya nggak tahu. Ya, untuk boostingnya juga saya nggak tahu. Ya kan? Nah, tapi Tuhan bawa masuk ke dalam itu ke situ ya dengan caranya dia. Ya, itu saya berdoa, kemudian akhirnya menerima itu selama 2 bulan saya berdoa, kemudian saya menerima tawaran pekerjaan itu atau pelayanan itu, lalu Tuhan bawa masuk ke dalam, waduh saya bilang ini gimana nih caranya ini saya bisa ini, ya. Itu melakukannya dulu di awal-awal saya sering minta itu bantuan ya dari almarhum, itu omnya si itu Kora, ya itu Om Gideon. Ya, tapi kemudian saya pikir wah ini saya harus melakukan sendiri. Ya, nah jadi itu yang terjadi. Ya Tuhan akan melakukan suatu, Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita. Ya, asal kita jangan itu membatasi dia. Ya, jangan membatasi dia. Ya, dia punya cara yang luar biasa. Yang kedua, dan kemudian manusia menjelaskan apa yang Tuhan lakukan. Orang yang mengalami kejadian tersebut mengatakan apa yang terjadi padanya. Orang yang mengalami kejadian, si lumpuh itu, ya, dia mengalami bagaimana dia disembuhkan, kemudian dia akan menyaksikan apa yang terjadi kepada hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan saksi. Dan itu juga terjadi sebelumnya kepada para rasul. Petrus, Yohanes, dan sebagainya 3,5 tahun mengikuti Yesus. Mereka melihat persis apa yang terjadi dan kemudian ya, mereka sampai pada satu keyakinan yang tidak mungkin bisa diubahkan. Oh, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dan kemudian murid-murid ini semuanya mereka rela menyerahkan nyawa. Mereka menjadi martir untuk sesuatu yang mereka yakini adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Ya, itulah yang dimaksud dengan saksi. Ya, jadi setelah Tuhan bekerja, Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang, kemudian manusia menjelaskan apa yang Tuhan lakukan, dan orang yang mengalaminya, kemudian mereka itu ya menjadi saksi, mereka menyaksikan ya apa yang terjadi kepada hidupnya. Dan sebagai hasilnya, jadi dia itu seperti sebuah lingkaran ya. Jadi sebagai hasilnya apa? Tuhan bekerja kembali karena dia bersaksi, maka Tuhan bekerja kembali melalui kesaksian itu, ya, bekerja dalam hidup orang lain yang belum mengalaminya, ya, itu mengalami kuasa Tuhan, dan diberikan landasan kesaksian yang lain, penjelasan yang lain, ya, dan itulah pola kesaksian yang berurutan sepanjang zaman. Jadi terus, ya, Tuhan dia mencari, dia melihat ke bumi, apakah ada yang mencari dia? Adakah orang yang punya kerinduan untuk mengenal dia? Dan kalau dia menemukan bahwa ya kitalah itu, ya Andalah itu Anda menyerahkan hati Anda kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi agen perubahan. Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Tuhan, aku mau hidupku jadi berkat. Maka Tuhan akan membawa Anda masuk ke dalam zonanya dia. Jadi semua doa yang kita naikkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti jawabannya adalah ya. Ketika Anda berdoa, Tuhan saya ingin seluruh anggota keluarga saya diselamatkan. Jawabannya pasti ya, karena itu kehendaknya dia. Ketika Anda berdoa, Tuhan pakailah pekerjaanku ini menjadi kesaksian untuk memuliakan namamu. Dia pasti akan jawab ya enggak? Iya, pasti ya. Atau misalnya kita berdoa, Tuhan izinkan saya untuk, ya saya diberikan kekayaan, supaya melalui kekayaan saya bisa melayani Engkau melalui itu. Dan kita sungguh-sungguh mau melakukannya. Apakah Tuhan akan memberikannya? Ya. Jadi semua doa-doa yang kita naikkan itu yang sejalan dengan kehendaknya, pasti jawabannya adalah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini doa kita ini sejalan dengan kehendaknya atau tidak? Ya, kalau sejalan dengan kehendaknya, maka hidup kita akan memberikan keajaiban, membuat orang lain menjadi takjub. Ya, itu poin yang keempat. Yang terakhir,
Gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu memberikan kesaksian. Ya, kesaksian. Nah, kita melihat di sini, semua orang melihat ia berjalan memuji-muji Elohim. Semua orang melihat. Ya, orang ini menjadi saksi. Ya, orang ini menjadi saksi. Tapi sebelumnya, Petrus menjadi saksi. Yohanes menjadi saksi. Ya, mereka menyaksikan Yesus kepada si lumpuh ini. Dan si lumpuh mengalami Yesus, mengalami kesembuhan, mengalami zaman Tuhan, kemudian dia menjadi saksi. Ya, lalu mereka pun mengenalinya. Ia adalah orang yang biasa duduk minta sedekah di gerbang indah bait suci. Mereka takjub dan kagum melihat apa yang telah terjadi padanya. Mereka memuliakan Tuhan. Petrus Yohanes memuliakan Tuhan. Orang yang mereka temui di jalannya memuliakan Tuhan. Dan orang yang sudah memuliakan Tuhan ini juga akan membawa kemuliaan bagi Tuhan, ya, di tempat-tempat yang lain. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah hidup saya sudah memberikan kesaksian, menjadi saksi bagi orang lain? Ya, kita harus berdoa ya supaya kita menjadi saksi bagi orang. Sebagai penutup, ya inilah kesimpulannya. Apakah Anda seperti orang lumpuh yang sedang mengharapkan pertolongan dari Tuhan? Ya, mungkin Anda selama ini berbaring di depan gerbang mencari bantuan. Anda tidak mengharapkan apapun selain uluran tangan yang ramah atau sedikit bantuan. Apakah kita itu seperti orang ini? Itu kategorinya kan begitu. Orang lumpuh, dia membutuhkan bantuan. Dia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tapi ingat, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan mempunyai lebih banyak hal untuk diberikan. Lebih banyak lagi. Jika Anda mau mendengar nama yang menakjubkan itu, nama Yesus. Maka semua yang Tuhan miliki terbungkus dalam satu nama itu dan tersedia bagi Anda. Kalau Anda seperti orang lumpuh. Tapi kalau Anda melihat bahwa Anda dalam posisi seperti Petrus dan Yohanes, ya inilah waktunya kita harus menyaksikan nama Yesus supaya hidup orang lain diberkati. Kiranya firman ini menjadi berkat buat semua jemaat. Ya, puji Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita, ya, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, ya, dan memuliakan. Kita akan mengakhiri respon firman Tuhan dan doa syafaat. Saya mempersilakan Ibu Pendeta bisa menyampaikan doa dan doa respon dan juga doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan menjadi perenungan kami pada pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan firman-Mu supaya dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami orang-orang percaya, umat-Mu sebagai gereja, biarlah kami semakin menunjukkan Kristus kepada dunia ini, kepada sesama kami. Yesus, Tuhan kami menyembuhkan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menyembuhkan orang lain. Nama Yesus memberikan pengharapan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang memberikan pengharapan kepada orang lain. Nama Yesus memerdekakan dan memanusiakan orang. Biarlah kami juga boleh dipakai Tuhan untuk memerdekakan orang, membawa orang kepada Kristus supaya dia dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa dan kelemahan. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami semakin mewartakan Kristus dalam hidup kami, bukan mewartakan diri kami sendiri.
Terima kasih Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami, kelalaian kami sebagai orang percaya di dalam hidup kami sebagai pengikut Kristus. Jadikanlah kami baru ya Tuhan. Inilah kami, pakailah kami Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami kepadamu untuk Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memakai kami untuk alat kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur. Ini adalah tugas yang mulia bagi setiap kami orang percaya yang adalah gerejamu. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami juga terus teringat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong di dalam segala situasi yang dihadapi hari-hari ini. Kami berdoa untuk orang-orang muda yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, walaupun dunia gonjang-ganjing, penuh dengan segala hal yang negatif, dan tidak bisa menjanjikan masa depan yang cerah, dan hanya meramalkan segala sesuatu yang negatif, kesuraman. Tetapi kami sebagai orang-orang percaya, masa depan adalah di dalam tangan Tuhan. Pekerjaan untuk orang-orang muda adalah dari Tuhan asalnya. Tuhan yang akan memberikannya kepada anak-anak kami, kepada generasi di bawah kami. Kesehatan, kekuatan, penghiburan, kecukupan kebutuhan kehidupan kami, semua ada di dalam tangan Tuhan. Engkaulah pemelihara kami ya Tuhan. Burung pipit Engkau pelihara. Bunga bakung di ladang Engkau pelihara. Yang tidak menenun untuk keindahannya, Tuhan berikan keindahan. Apalagi kami anak-anak Bapa Surgawi. Bapa Surgawi pemelihara hidup kami. Bapa Surgawi pemegang masa depan kami. Masa depan kami pribadi, keluarga, bahkan bangsa kami, negara kami ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan senantiasa bersukacita. Dan kami mau senantiasa memperkatakan berkat untuk pemerintah kami. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Kiranya tangan pemulihan Tuhan terus boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-Mu pada pagi hari ini di dalam segala situasi kehidupan yang sedang kami alami. Berikan kami pengharapan, kekuatan, sukacita, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkemenangan, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Pengakuan iman adalah inti-inti dari keyakinan kita. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan menerima doa berkat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar